Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang pada beberapa hari yang lalu tidak tuntas, yaitu yang membahas tentang qawaidus siyam al-fiqhiyah, yaitu yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan puasa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, perlu kita ingatkan lagi yang pertama, kaidah yang pertama adalah la yathbutu dukhulu Ramadan wa khuruju illa birru'yati aslan awil itmami badalan. Kaidah yang pertama yang telah kita bahas kemarin adalah asal masuk atau keluarnya bulan Ramadan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan ru'yah sebagai asal atau sebagai gantinya, yaitu menyempurnakan 30 hari. Ini kita sudah bahas. Kemudian kaidah yang kedua, an-niyatu syartun li sihhatil ma'murat wa syartun li tarattubi tsawabi fit turuk. Niat merupakan syarat sahnya semua perintah dan syarat untuk mendapatkan pahala dalam meninggalkan maksiat. Ya, sebagaimana kita kemarin telah jelaskan bahwasanya misalkan ya seseorang saat ini tidak minum khamr, ya apakah saat ini dia mendapatkan pahala meninggalkan minum khamr? Tidak. Mengapa? Karena tidak ada niat meninggalkannya. Ya, kecuali khamr di hadapan kita, kemudian kita ditawari dan kita takut kalau memakannya adalah terjatuh pada keharaman, maka meninggalkan saat itu kita mendapatkan pahala. Ya. Kemudian kaidah yang ketiga, yughallabu janibul manfatil mu'tad wa yughallabu janibul taghdiyati fi ghairihi. Asal ya, jadi yang jadi patokan batalnya puasa seseorang adalah segala sesuatu yang masuk melalui jalan yang biasanya masuk, yaitu hidung dan mulut. Ya, apapun yang masuk melalui hidung ataupun mulut membatalkan puasa, walaupun yang masuk itu bukan makanan. Ya, wa yughallabu janibut taghdiyati fi ghairihi, dan membatalkan pula sesuatu yang masuk dalam tubuh, yaitu yang berkaitan dengan gizi saja. Misalkan antum disuntik, suntik ini sifatnya obat atau protein atau gizi, ya, atau nutrisi. Jika suntik tersebut adalah nutrisi, maka batal puasanya. Tapi jika suntik tersebut bukan nutrisi, bukan gizi, maka puasanya tidak batal. Ya, jika tidak melalui dua lubang, yaitu lubang hidung atau mulut. Ini kita sudah bahas kemarin. Yang ketinggalan bisa melihat di kajian sebelumnya. Kemudian kaidah yang keempat, la yu'assiru mufsidus shaumi illa bi dzikrin wa ilmin wa iradatin. Ya, pembatal-pembatal puasa tidak berpengaruh kecuali dalam keadaan ingat dan dia tahu dan memiliki iradah, keinginan. Kita sudah jelaskan kemarin. Kaidah yang kelima, al-aslu anna as-shaima ka ghairihi fi ma yubahu lahu illa bidalil. Hukum asal orang yang berpuasa sebagaimana orang pada umumnya yang enggak puasa dalam melakukan hal-hal yang mubah, kecuali adanya dalil. Contoh, ya, menelan ingus, menelan apa ini? Ingus namanya, menelan ingus. Ya, menelan liur. Apa hukumnya? Boleh. Ya, mengapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali dahak. Apabila dahak sudah keluar, sudah dari dalam keluar melalui mulut ditelan lagi, maka batal puasanya. Mengapa? Karena dia menelan sesuatu yang sudah keluar, bukan asalnya. Nah, juga berkumur, sikat gigi, ya, ini diperbolehkan semua. Kemudian kaidah yang keenam, al-aslu fi mufsidis shaumi adamul kafarati illa bidalilin. Asal dari pembatal-pembatal puasa itu tidak ada kafarahnya, ya, kecuali dengan adanya dalil. Ya, seperti
yang ada kafarahnya seperti seorang menjimai istrinya di siang Ramadan. Kita mengulang pelajaran yang lalu. Orang yang menjimai istrinya di siang Ramadan, ya, dan ia dalam keadaan berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Ada 4 hal kemarin. Yang pertama, mengqadha, terus membayar kafarah, kemudian menyempurnakan puasanya, ya. Dan yang keempat, wajib dia bertaubat, ya. Jadi orang yang menjimai istrinya di siang Ramadan, padahal jima itu sunnah, ya, ada pahala di situ. Tapi kalau dia terlarang, bahkan ada kafarahnya. Yang pertama, dia wajib bertobat karena ini merupakan dosa besar. Yang kedua, ya, dia wajib mengqadha di hari yang lainnya. Yang ketiga, dia wajib menyempurnakan puasanya. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah batal ini, kita lanjutkan lagi. Nah, enggak. Atau kita makan lagi. Enggak. Ya, enggak boleh. Ya. Ya, bertobat, mengqadha, membayar kafarah. Yang terakhir adalah melanjutkan puasanya tadi. Baik. Kemudian kita juga telah membahas kaidah yang ketujuh, fi'lul muharram fi shaumi yunqisu ajra bihasabihi. Melakukan perbuatan yang haram saat berpuasa yaitu mengurangi pahala puasa sesuai dengan kadarnya. Jadi antum melakukan sesuatu yang haram, puasanya enggak batal, tapi mengurangi pahala puasa. Misal, wal'iyadzubillah, seseorang sedang melakukan puasa, akan tetapi dia bermaksiat, ya, entah dengan segala jenis maksiat, maka puasanya tidak batal, ya, kecuali dia melakukan pembatal puasa, tapi pahalanya tidak didapatkan atau mengurangi pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, wal 'amal bihi, dan mengamalkan sesuatu yang dusta, ya, maka bagi Allah tidak butuh pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Berarti dia nggak dapatkan pahala. Nah, kemudian kita juga telah membahas kaidah yang ke-8. Man istahalla hurmata Ramadan bil musawwigh syar'i aftara sa'ira yaumihi wa man la fala. Barang siapa yang menghalalkan kemuliaan bulan Ramadan dengan sebab yang syar'i, ia bisa berbuka seharian penuh. Dan bagi siapa yang sebabnya tidak syar'i, maka dia tidak boleh berbuka, harus melanjutkan puasanya. Contoh, orang safar. Orang safar itu dia nggak berpuasa, syar'i atau tidak? Syar'i. Maka dia boleh makan seenaknya sendiri. Misal sekarang dia puasa, pagi-pagi puasa, ya, kemudian dapat tugas safar ke Malang misal, ya, kemudian di tengah jalan dia makan. Boleh nggak dia ketika sampai rumahnya di waktu asar makan lagi? Boleh. Kenapa? Karena sebabnya dia tidak puasa syar'i. Apa itu? Safar. Berbeda dengan orang yang menggauli istrinya tadi. Ya, menggauli istrinya di bulan Ramadan, di siang Ramadan, itu tidak diperbolehkan, ya. Dan dia batal puasanya. Batalkan puasanya? Baik. Maka batalnya ini sebabnya syar'i atau tidak? Tidak. Karena sebabnya tidak syar'i, maka dia wajib melanjutkan puasanya. Ihtiraman li hadzal syahr. Ya, sebagai bentuk pemuliaan pada bulan Ramadan. Sama. Misalkan antum makan, ya, sengaja, antum nggak boleh. Misal membatalkan dengan sesuatu, membatalkan puasa, ya, mokel ini, mokelnya dengan sengaja, ya, maka antum nggak boleh melanjutkannya lagi, nggak boleh mau makan terus, tapi tetap harus antum melanjutkannya. Nah, kemudian kaidah yang ke-9, ya, man jaza lahul fitru was-shaumu aftara ala ma syaa. Siapa yang diperbolehkan untuk berbuka ataupun berpuasa, maka dia boleh berbuka sekehendaknya. Contohnya apa? Safar tadi. Orang safar itu boleh puasa atau tidak? Boleh. Orang safar boleh tidak puasa atau tidak? Boleh. Maka dengan kaidah ini, orang yang safar boleh boleh membatalkan puasanya sekehendaknya. Ya. Dan yang bisa diambil dari pelajaran dari kaidah ini adalah, misalkan seseorang sedang safar, safarnya ini safar syar'i, ya,
Maksudnya safar sa'id itu bukan safar yang diakal-akali. Bukan safar yang diakal-akali. Dia sedang berpuasa, kemudian mengajak istrinya untuk menemani dia safar. Setelah dia di suatu persinggahan, ya, dia membatalkan puasanya, kemudian berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Dia sudah safar kan? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia diperbolehkan berbuka. Ya. Atau dia batalkan dengan, mohon maaf, berhubungan intim. Kena kafarah atau tidak? Tidak. Aftara masya, dia berbuka sesuka hatinya. Ya. Dia safarnya safar yang mubah, bukan safar yang diakal-akali. Contoh safar yang diakal-akali adalah, yaitu saat suami istri misalnya, atau suaminya nafsunya tinggi, kemudian dia ingin berhubung, ayo dek, kita sekarang safar ke Malang, kita cari hotel di sana, ya, kemudian itu gimana hukumnya? Ini tidak boleh, dia tetap kena kafarah, karena safarnya bukan safar yang syar'i, safarnya akal-akalan untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan. Paham perbedaannya di sini? Baik. Kita lanjutkan kaidah yang ke-10. Ini kaidah yang belum kita bahas. Ada 14 kaidah, kurang 4. Kurang 5. Ya. Sudah saya share itu di grup, ya, pekan lalu. Baik. Kaidah yang ke-10, al-aslu fi ma yu'addu lis-shaimi at-tauqif. Apa saja yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Harus ada dalil. Jadi misalkan seseorang berpuasa, antum harus tidur ba'da zuhur misalnya, agar sunnahnya tidurnya ba'da zuhur misalkan. Kita tanya, mana dalilnya? Antum harus melakukan ini dan itu ketika berpuasa, maka kita tanya, mana dalilnya? Ya, hukum asal sesuatu yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah tauqifiyah, harus ada dalilnya. Dan di antara sunnah-sunnah puasa, yang pertama adalah sahur. Ya, Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu ada keberkahan. Ya, atau mengakhirkan sahur. Ya, kemudian ta'jilul fitr, mensegerakan berbuka. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Ya, manusia akan senantiasa dalam keadaan kebaikan selagi dia mensegerakan berbuka. Maksudnya pada waktunya azan sudah selesai masuk, kita makan. Jangan ditunda, aku kuat sampai isya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian an-rutubi awit tamri awil ma. Ya, disunnahkan seseorang itu untuk berbuka yang pertama kali ditelan itu adalah rutob, kurma muda. Kalau tidak ada at-tamr, kurma biasa. Kalau nggak ada kurma, air dulu. Ya, urutannya apa? Rutob, kalau nggak rutob, kurma, kalau nggak kurma, air. Jangan ketika azan langsung gorengan. Bukan tidak boleh. Akan tetapi pahalanya tatkala kita memakan kurma dahulu lebih besar daripada kita makan gorengan. Paham di sini? Satu aja. Ya, kalau bisa antum suka kurma banyak juga nggak ada masalah. Tapi minimal satu saja, ya, agar mendapatkan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari Anas bin Malik mengatakan, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yuftir ala rutobat qabla an yusalli. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka, ya, dengan rutob, kurma muda, sebelum dia sholat. Fa in lam takun rutobat fa ala tamarat. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan kurma. Fa illam takun hasawati minal ma. Jika tidak ada kurma, maka beliau hanya minum dengan beberapa tegukan air. Ya, dan ingat ya ikhwah, petunjuk Nabi SAW itu selalu ada hikmahnya. Ya. Yang sunnah apa? Rutab, kurma, kemudian air. Nah, air ini air putih, bukan air yang manis-manis, beda.
Ya kalau antum ingin mendapatkan pahala, ya sudah, misalkan ada kurma, setelah itu minum air mineral, tegukan sudah. Kemudian silahkan mau antum makan sempol, makan pentol, makan gorengan, ya, minum es oyen dan lain-lain. Nah, kenapa? Pahalanya berbeda. Mengapa tatkala kita itu berbuka, itu yang di otak kita selalu gorengan dulu atau pentol dulu atau yang lain, enggak kurma. Kenapa? Karena setan itu enggak ingin kita mendapatkan pahala yang banyak. Ya, paham di sini? Baik. Kemudian tatkala kita berpuasa disunahkan kita berdoa. Ya, berdoa apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengapit, ya, mencepit ayat-ayat doa, ayat doa ini dengan ayat puasa. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian syahrul Ramadan dan seterusnya. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan hambaku yang berdoa kepadaku. Ya, kemudian ayat setelahnya apa? Ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari ketika bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Nah, ini ayat-ayat Ramadan mencepit ayat-ayat doa. Kata Syekh Abdul Razak, ini isyarat dari Allah bahwasanya bulan Ramadan bulan yang mustajab untuk berdoa. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab untuk berdoa. Perbanyak doa. Apapun itu doanya. Ya, apapun itu doanya. Nah, kemudian ketika berdoa juga sebagai doa yang disunnahkan. Bagaimana doa yang diajarkan Nabi? Allahumma lakasumtu. Nabi SAW mengajarkan doa, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW berdoa, kana Rasul SAW idza aftara qal. Dulu Nabi SAW tatkala dia mau berbuka, ya, tatkala dia telah berbuka, beliau membaca ini, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kapan doa ini dibaca? Sebelum berbuka atau setelah berbuka? Setelahnya. Setelah, kalau sebelum makan tetap bismillah, bismillah. Kemudian minum, setelah itu setelah makan, minum, baru baca doa dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, agar pahala puasa kita semakin sempurna. Nah, dan berikut sunnah yang lainnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Ya, memberi makan atau minum orang yang berpuasa. Ya. Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi bagi ibu-ibu misalkan dapat tugas dengan untuk menyiapkan berbuka, bersyukurlah, semangat. Mengapa? Jenengan sejatinya sedang akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Itu pahalanya orang-orang yang makan makanan dari masakan jenengan. Ya. Kemudian yang berikutnya, sunnah-sunnah puasa berikutnya adalah tatkala seseorang itu dijak gelut, ya, apa dijak gelutnya? Diajak bertengkar atau dicela oleh orang, maka dia mengatakan inni shaim, maaf saya sedang berpuasa saat ini, nggak mau melayani. Ya. Kemudian sunnah berikutnya, bagi orang yang berpuasa kemudian diberi, maka dia mendoakan, ya, dia mendoakan orang yang memberi makan tersebut. Nah, dan yang berikutnya sunnah yang disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa adalah iktsaru qiraatil Qur'an was shadaqah, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan bersedekah. Ya, mengapa? Karena bulan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, bahkan Nabi SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Nabi SAW adalah manusia yang paling baik
yang segera dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Ya, dan lebih baik lagi beliau tatkala di bulan Ramadan. Fayatihi fayuridu alaihi al-Qur'an. Ya, kemudian Jibril datang dan beliau menampakkan Al-Qur'an. Maksudnya fa idza laqiyahu Jibril kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Apabila Jibril itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan menjadi orang yang paling baik, yang paling bersegera dalam melakukan kebaikan, ya, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu bertalaki dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi tatkala ada anjuran-anjuran khusus di bulan Ramadan untuk bagi orang yang berpuasa, maka wajib kita menanyakan mana dalilnya. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah, ini mubah, tidak masalah, nggak perlu tanya dalil. Tapi kalau kita ingin menanyakan ini adalah mubah, ini adalah sunnah atau dianjurkan, maka kita tanya mana dalilnya. Karena apa? Penganjuran dalam syariat itu adalah bagian dari syariat. Ya, penganjuran dalam suatu ibadah adalah bagian dari syariat. Sedangkan bagian dari syariat merupakan wajib ada dalil. Baik. Paham sampai sini, ikhwan? Kaidah yang ke-11. Al-qada'u kal ada'i illa bidalilin. Hukum mengqada' sesuatu itu sebagaimana melakukannya, kecuali ada dalil yang membedakan. Misal, antum berpuasa, antum hari ini nggak berpuasa. Cara mengqadanya bagaimana? Sebagaimana antum berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, apa contoh mengqada sesuatu tapi berbeda? Apa? Mengqada sesuatu tapi berbeda dengan cara mengqadanya. Apa? Membaca basmalah tatkala makan. Tatkala seseorang makan, sebelum makan baca apa? Bismillah. Tapi kalau dia lupa, maka dia mengqada kan? Apa yang dibaca? Bismillahi fi awwalihi wa akhirih, atau bismillahi awwalahu wa akhirah. Maka berbeda. Ya, maka berbeda. Ya, jadi kalau setiap kaidahnya al-qada'u kal ada. Yang jadi, ya, meninggalkan puasa karena sengaja tanpa ada uzur yang syar'i, boleh tidak? Apakah wajib bagi dia untuk mengqada'? Para ulama khilaf. Sebagian yang lain di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak wajib dia mengqada'. Mengapa? Ya, mengqada' itu bagi orang yang punya uzur syar'i. Ya. Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu sakit atau kamu itu safar, maka gantilah di hari yang lain. Ini udzur syar'i. Kalau nggak sakit, safar. Ya, ini udzur syar'i. Kalau dia sengaja, maka kata Syekhul Islam tidak wajib bagi dia untuk mengqada'. Mengapa? Ya, kewajiban bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu kaidah al-ibadatu muaqqatah bi waqtin al-ibadatu muaqqatah bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhr. Ya, ibadah yang sudah ditentukan waktunya, ya, maka akan hilang waktu tersebut kecuali adanya udzur. Akan hilang kewajiban tersebut kecuali adanya udzur. Misal seseorang sholat, dia tidak sholat dari kecil, dari usia misal sejak balik sampai dia usia sudah tua, baru dia bertobat. Apakah wajib dia mengqada' sholatnya dari awal sampai akhir? Tidak. Mengapa? Karena dia meninggalkannya dengan sengaja. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat. Ya, yang harus dia lakukan bertobat. Ya. Nah, itu kaidah. Mengapa? Misal antum meninggalkan sholat karena sengaja. Ya, kalau ini bukan sengaja, terlewatkan waktunya dikarenakan mungkin antum lupa atau antum tertidur, ya, atau antum misalnya
Bukan tertidur, bukan lupa, akan tetapi terjebak macet, nggak bisa jalan, nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. Mau turun juga takutnya nanti di belakang mobil juga, semuanya nggak bisa minggir, nggak bisa kanan, nggak bisa ngiri. Dan itu waktu sudah maghrib. Apa yang harus antum lakukan? Menjamak sholat di waktu isya. Karena apa? Ini uzur syar'i. Antum nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ya, dalam kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, al-masyaqqah sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya, paham di sini, ikhwan? Baik. Nah, kemudian jika permasalahan mengakhirkan qada puasa ini syar'i, enggak puasanya karena safar. Koma qadarullah, ya, dia enggak mengqada sampai Ramadan berikutnya. Kemudian setelah Id, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah dia wajib bertobat karena dia telah melakukan apa? Dosa besar. Ya, meninggalkan ya, qada di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dalam setahun itu. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk mengqada di hari yang dia ingat setelahnya. Ya. Dan ditambah dia membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Ini adalah mazhabnya para sahabat. Para sahabat ya ditanya tentang orang yang lupa mengqada puasa sampai puasa berikutnya tanpa udzur, maka dia wajib mengqadanya dan membayar fidyah. Ya, dan juga Syekh bin Baz memilih pendapat ini. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, permasalahan lagi, mati sebelum sempat mengqada puasa. Mati sebelum sempat mengqada puasa ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berhutang puasa, ya matinya dia di bulan Ramadan. Matinya dia di bulan Ramadan dikarenakan sakit. Misalkan seseorang sakit dari awal Ramadan sampai pertengahan 15 Ramadan. Kemudian di hari yang ke-16 dia mati. Apakah walinya wajib baginya untuk ahli warisnya wajib mempuasakan 15 hari tersebut? Tidak wajib. Mengapa? Karena dia tidak memiliki hari yang lain. Allah mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian itu sakit atau safar, maka gantinya di hari yang lain. Sekarang saya tanya, dia matinya di bulan Ramadan atau tanggal 1 Idul Fitri misalnya, dia punya hari lain untuk mengqada atau tidak? Tidak. Maka dia tidak perlu mengqadanya. Maka ahli waris tidak perlu mengqadakannya. Ya. Kalau matinya setelah Id yang kedua, hari kedua, kan sudah tanggal hitam ya, sudah bukan hari Id, sudah Syawal, maka apa yang harus dia lakukan bagi ahli warisnya? Mengqada, ya, mempuasakan untuk atas nama orang tuanya yang wafat tadi, ya, atau membayarkan fidyah. Ya, kalau dia sakit yang menahun, dia bayarkan fidyah. Nah, paham di sini ikhwan? Paham ya? Baik. Nah, permasalahan berikutnya, boleh tidak seseorang menggabungkan niat qada puasa wajib dengan puasa sunnah? Contoh, saya mau mengqada puasa itu di hari Senin atau Kamis. Nah, boleh nggak kita menggabungkan niat tersebut? Baik. Nggak boleh? Kalau kita meniatkan puasanya puasa sunnah, puasa Senin, maka qada tidak masuk, tidak boleh. Tapi kalau kita niatnya qada, ya, di hari, ya, insya Allah pahala puasa di hari mendapatkannya. Ya, kaidahnya apa? Yaitu idza ijtama'at ibadatan, apabila dua ibadah bergabung jadi satu, min jinsin wahid, ya, dua ibadah gabung jadi satu dari ibadah fi wahid, di waktu yang bersamaan, dakhalatis sughra fil kubra, maka yang kecil masuk kepada yang besar. Contoh, antum mandi junub, mandi
Wajib atau sunnah? Apakah antum perlu mandi 2 kali atau cukup mandi junub? Cukup mandi junub. Dan mandi Jumat sudah mendapatkan. Paham di sini? Contoh. Contoh yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka' rak'atain." Jika kalian masuk masjid, jangan sampai kalian itu duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Ya, paham ini? Antum masuk masjid pas imam sudah atau sudah dikomandangkan iqamat. Apakah antum perlu sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, atau langsung sholat bersama imam? Sholat bersama imam. Jika kebiasaan antum masuk masjid antum sholat sunnah, ya, maka tatkala antum masuk dan sholat subuh tersebut 2 rakaat tadi itu sudah juga dianggap sholat tahiyatul masjid juga pahalanya. Mengapa? Karena waktunya bersamaan. Dan Nabi SAW tidak mengatakan antum harus sholat ini, tidak. Sholat apa? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka' rak'atain. Ya, jika kalian masuk masjid jangan sampai kalian itu duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Pokoknya sholat 2 rakaat. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, itu yang diharapkan para ulama mengatakan seperti itu. Ya, para ulama mengatakan seperti itu. Nah, itu dengan syarat niatnya niat yang lebih tinggi. Jika antum masuk shaf tapi niatnya tahiyatul masjid gak sah sholat subuhnya, tapi masuk pahala sholat tahiyatul masjid. Tapi jika antum masuk shaf sholat subuh, maka sholat yang kecil juga masuk. Ya, kaidahnya adalah jika ada 2 ibadah yang bergabung, ya, yang bergabung 2 jenis ibadah yang sama, ya, di waktu yang sama, maka dakhalatis sughra fil kubra, maka ibadah yang kecil masuk kepada ibadah yang besar. Kalau kiasan kita ya, sebagaimana kita ngayak pasir. Kalau pasirnya ayaannya besar-besar, batu yang besar sama pasir yang kecil masuk atau tidak? Masuk. Tapi kalau pasirnya kecil, ayaannya kecil, yang besar tidak masuk. Paham ya? Kiasannya seperti itu. Nah, paham? Baik. Kita masuk kaidah yang ke-12. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu tetap sebagaimana sebelumnya. Bismillah. Antum belajar kaidah fikih itu harus mikir juga, karena contohnya juga pemikiran. Nah, al-aslu baqa'u ma kana. Ini kaidah ini kuliah. Saya ambil contoh pada wudu. Nanti kita terapkan pada puasa. Kita ambil contoh pada wudu. Sekarang saya sudah berwudu. Saat ini saya sudah berwudu. Kemudian saya ngobrol sama antum atau ada aktivitas lain. Berkumandanglah azan Isya. Saya ragu. Saya tadi sudah berwudu. Saya tadi sudah batal atau belum wudunya? Maka kita terapkan al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Sesuatu itu tetap sebagaimana sebelumnya. Berarti sebelumnya apa? Berwudu, maka kita dihukumi wudu. Ya, paham ini? Kebalikannya, dalam masalah berwudu juga. Saat ini saya belum berwudu ini. Ya, atau mungkin saya lupa. Berkumandangkan adzan. Loh, tadi biasanya saya setiap habis mandi itu saya berwudu. Saya setiap mandi, sebelum keluar kamar mandi saya berwudu dulu. Kemudian saya berangkat, ini biasanya ini ya, saya berangkat ke masjid, sampai masjid saya ingat, loh, tadi saya sudah berwudu apa belum ya? Tadi saya sudah berwudu apa belum? Hukum asalnya apa? Belum berwudu. Hukum asal manusia enggak berwudu. Karena apa? Tadi saya sudah berwudu atau belum? Berarti belum berwudu. Tapi tadi yang belumnya tadi saya sudah batal atau belum? Maka jawabannya belum. Hukum asalnya apa? Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu tetap sebagaimana sebelumnya. Sama contoh kita kiaskan pada bulan Ramadan.
lampu mati, das. Antum lupa nggak ngecek HP subuhnya jam berapa. Antum makan sekeluarga, ya, makan terus. Tiba-tiba setelah kenyang, antum lihat jam, subhanallah sudah 4:30. Ya, baik. Gimana puasa antum? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya apa? Malam. Sebelumnya apa? Malam. Maka malam ini menjadi, ya, sampai ada dalil, ada tanda masuknya waktu subuh. Nah, tapi jangan disengaja. Santai, jangan dilihat. Pokoknya di satu keluarga. Nanti jangan ada yang lihat HP. Biar makannya lama. Nah, ini namanya ngakali syariat, tidak boleh. Ketawa biasa, jangan-jangan. Kita balik. Cuaca mendung. Mendung ini bukan pepet, mendung aja. Ya, antum kemudian makan. Nanti ragu ini sudah maghrib atau belum ya? Kok diam semua ini? Ada sudah maghrib atau belum ya? Antum dihatin, kayaknya sudah maghrib ini. Antum makan. Setelah makan, baru azan. Allahu Akbar. Gimana hukum asalnya? Batal puasanya. Kenapa? Dia berarti makan sebelum waktunya. Al aslu baqa'u makan al makan, berarti hukum asalnya masih siang dia makan. Paham di sini? Ini perlu memahami apa kaidah fikih seperti ini. Kaidah yang ke-13. Oh, azan dulu aja. Fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Taib, ada permasalahan. Seseorang di Bandara Soekarno-Hatta mau ke Saudi. Dia berbuka, tatkala dia sudah di pesawat terdengar azan maghrib dan dia berbuka. Setelah itu pesawat ya lepas landas. Setelah di atas dia melihat matahari. Ini sore lagi kan ke barat. Bagaimana puasanya? Sah puasanya. Ya, karena dia ketika berpuasa ikut pada ya negara tersebut. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bagaimana cara seorang yang berpuasa yang siangnya panjang? Kan ada di salah satu daerah di bumi ini yang malam itu 6 bulan, siang 6 bulan. Ya, ada yang seperti itu. Intinya siangnya panjang. Ya. Siang panjang ini tidak lebih dari 2 hal. Hal yang pertama, apabila waktu itu masih 24 jam, maka tidak berpengaruh siang atau malamnya. Seperti pernah saya dengar ada ustadz alumni STAI juga, dia jadi imam di Amsterdam, di Belanda, sampai sekarang masih Belanda. Pernah suatu ketika pas bulan Ramadan itu 20 jam siangnya. Jadi antara antara maghrib ke subuh itu cuma 4 jam. Nah, bagaimana dia melakukan? Ya sama. Dilakukan 20 jam puasanya. Ini seperti itu. Paham di sini? Jika lebih dari 24 jam, misalnya 1 bulan, ya, maka bukan berarti kita berpuasa nggak makan 1 bulan. Tidak, mati kita. Ya. Tetap, maka kita mengkiaskan, mengira-ngira, mengkiaskan mencari negara terdekat yang waktunya ada 24 jam. Mana negara terdekat di sini? Misalnya daerah ini, maka waktunya kapan di situ? Nah, di situ dia berpuasa sesuai dengan buka dan sahurnya sesuai dengan mereka. Bagi yang siang terus, bagi yang malam terus kan gitu. Nah, maka dikiaskan dengan negara terdekat. Nah, atau permasalahan lagi, orang yang pindah negara. Misal, ini kadang antar negara beda kan? Nah, yang harinya kurang dari 29 hari atau lebih dari 30 hari. Maksudnya gimana ini? Contoh, antum di Indonesia hari ini pemerintah menetapkan puasa, ya kan? Kemudian antum ingin umroh di Saudi, selisihnya 1 hari, ya kan? Setelah itu di Saudi ternyata bulan nggak terlihat di malam 29, berarti dikenakan 30 hari kan? Sedangkan antum lebih puasa dulu 1 hari. Berarti kalau antum berpuasa, antum 31 hari puasanya. Nah, bagaimana kondisi yang seperti ini? Maka antum di hari yang terakhir yang 31 itu antum nggak berpuasa dan antum ikut sholat Id bersama mereka tanpa mengqadha. Karena nggak ada puasa 31 hari, harinya berapa? 30 hari maksimal. Atau kurang dari itu, antum dari Saudi. Ini kita balik. Indonesia lebih puasa dulu, di Saudi besoknya puasa. Kemudian pas malam kira-kira H-2, H-3 tuh balik ke sini. Di sini lebih sudah lebaran malam 29, sedangkan di sana malam 28 masih. Ya kan? Nah, antum berpuasanya kurang dari 29 hari karena lebarannya dulu sini. Jadi antum berpuasa cuma 28 hari. Apa yang harus antum lakukan? Apakah di hari raya tersebut bersama pemerintah antum berpuasa dan besok antum Idul Fitri sendiri? Tidak. Ya, antum ikut berhari raya bersama pemerintah di negara tersebut dan antum punya hutang 1 yang antum wajib qadha di hari yang berikutnya. Entah hari kapan bebas, yang penting mengqadha 1 hari. Paham di sini? Kalau 28 atau kurang dari 29 ya mengqadha 1 karena minimal 29. Kalau lebih dari 30 antum enggak berpuasa tapi enggak mengqadha.
Faham di sini, ikhwan? Baik. Kita masuk ke kaidah ke-13. Al-aslu istiwa'u ayyamil 'am fi fadli shaumi illa khassahun nas. Asal keutamaan berpuasa adalah sama sepanjang hari dalam setahun. Antum puasa di hari pokoknya setiap hari mulai hari pada sholat Id setelah Id sampai sebelum Ramadan itu pahalanya sama, kecuali hari-hari tertentu yang dikhususkan ya oleh nas, oleh dalil, yang pahalanya khusus. Di antaranya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawalin faka'annahu kasiyamid dahr. Atau kama qala alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ini kekhususan. Ya. Bagaimana kalau seandainya seseorang yang berpuasa Syawal tapi dia belum mengqadha puasa? Apakah mendapatkan pahalanya? Allahu a'lam, insyaallah dapat. Allahu a'lam, insyaallah dapat. Ya, asalkan antum nanti juga mengqadha puasa Ramadannya. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, yang berikutnya. Apakah puasa Syawal itu bisa diqadha? Tidak bisa. Waktu yang sudah ditentukan oleh syariat, antum misalkan puasa Arafah di tanggal 16 Zulhijjah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, tidak ada qadhanya. Ya. Terus bagaimana Ustaz tatkala seseorang itu habis melahirkan nifas? Dia nggak bisa puasa dan sedangkan dia menginginkan pahala tersebut. Misalkan dia anaknya lahir ya di tanggal 2 Syawal. Misal dia nifas full. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita untuk mendapatkan pahala tersebut. Ya, jika sebelumnya dia berpuasa, kemudian karena dia ada uzur tidak berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa walaupun dia tidak melakukannya. Sebagaimana wanita yang haid. Wanita yang haid itu sholat boleh atau tidak? Tidak. Kalau dia nggak sholat, dia tetap mendapatkan pahala sholatnya. Ya, dia nggak sholat, dia tetap mendapatkan pahala sholatnya. Nah, ya, jadi semua ibadah yang waktunya yang ada waktunya atau yang sudah ditentukan tidak boleh dikerjakan di luar waktu tersebut kecuali ada dalilnya. Seperti puasa Ramadan, ada dalilnya enggak untuk mengqadha di hari yang lain? Ada. Tapi kalau puasa Syawal ada dalilnya? Tidak ada. Nah, dan kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-14. Ya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan aja. Kullul ayyami dzarfun salihun liiqa'is shaum illa mastathnahu syari'. Setiap hari adalah waktu yang baik untuk berpuasa, kecuali hari-hari yang dikecualikan oleh pembuat syariat, yaitu Allah. Ya, sepanjang tahun itu antum berpuasa boleh. Ya, tapi maksudnya enggak terus full, enggak. Maksudnya di hari apapun sama boleh antum berpuasa kapanpun. Ya, kecuali pada hari-hari tertentu antum dilarang untuk berpuasa. Yang pertama, kapan? Salat Id, ayat 1 Syawal, di 10 Zulhijjah, di hari tasyrik 11, 12, 13. Ini haram antum berpuasa. Adapun yang makruh antum berpuasa di hari Jumat saja, tanpa mendahului puasa hari Kamisnya atau tanpa di setelahnya di puasa Sabtunya. Dan ini pun dikecualikan lagi, kalau dia sudah biasa puasa Daud juga nggak masalah. Ya. Atau puasa di hari Syak. Hari Syak itu hari yang ragu, besok itu sudah Ramadan atau belum ya? Kayak ragu, daripada saya meninggal karena Ramadan, mending lebih baik saya hari ini tak puasa lah. Misalkan, ya. Misalkan sekarang ini isbat, qadarullah mendung. Pemerintah menetapkan lusa Ramadannya.
Tapi kayaknya saya hitung-hitung dihisap itu besok puasa ini. Antum hitung. Besok puasa saya baca. Terus daripada saya ketinggalan satu puasa, lebih baik saya puasa saat inilah. Ini tidak boleh. Ini justru antum puasa di hari ini dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauma syakkin faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari syak, ya, di hari yang ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham di sini, ikhwan? Baik. Barakallahu fiik. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Jadi pas penjelasan di Kaidah 9 itu kan ada keterangan Ustaz untuk kita mengkodok puasanya orang. Dan seperti yang saya tahu bahwa kewajiban puasa dan sholat itu kan fardhu 'ala kulli kalam, di per individu. Nah, kalau misalkan menurut bersebagian pendapat bahwa kita bisa mengkodokkan orang lain, ini kan syaratnya juga mungkin banyak. Contohnya misalkan misalkan ini kita punya kerabat atau orang tua, satu fasik, yang kedua sakit. Kalau orang fasik itu kan dia memang menyengaja tidak melakukan sholat, artinya dia fasik. Nah, apakah kita sebagai ahli waris itu mengkodokkan puasanya? Pertama. Terus yang kedua sakit, orang yang sakit tidak bisa berpuasa, kemudian setelah Ramadan masih sakit. Nah, baru ketika misalkan lebaran sebulan meninggal, apakah kita juga akan mengkodok puasanya atau hanya membayar fidyahnya? Terus yang ketiga, kalau kaidah mengkodok puasa ini dilakukan, mengkodok sholat apakah juga bisa seperti yang terjadi di pondok anak Ustaz? Jadi ada orang kaya yang orang tuanya itu fasik atau sakit, tidak bisa melakukan sholat atau tidak mau, akhirnya membagikan uang kepada satu pondok 3.000 orang untuk membuat sholat 5 waktu langsung 10 tahun gitu. Nah, kalau bisa seperti itu rusak menurut saya apa ini seperti itu mau dijawab karena bagi anak penting sekali. Taib, barakallahu fiik, zadakallahu ilman. Taib, soal yang pertama apa tadi? Yang fasik apakah kita membuat puasanya? Dalam hadis, ya, kita agama ini dibangun di atas hadis, di atas dalil. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seseorang tatkala orang tuanya itu wafat, ya, dan dia memiliki hutang puasa untuk membayarkannya. Nabi yang memerintahkan. Maka kalau sudah Nabi yang memerintahkan, sudah pendapat apapun, ya, harus kita tolak. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan la qiyasa ma'an nasi as-salih. La qiyasa ma'an nasi as-salih. Tidak ada qiyas, ya, jika ada dalil yang jelas. Itu yang pertama. Dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkaitan dengan fasik dan sakit itu beda. Sudah kita katakan tadi, sesuatu ibadah yang terjadwal, yang ada waktunya, akan tapi dia tinggalkan tanpa adanya uzur, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadanya. Apa yang dia wajib dilakukan? Taubat. Ya kan? Kalau dia sakit, makanya ada dua pilihan. Ya. Kalau ahli waris mau mengqadhakan, ini lebih bagus. Karena hutang sesuatu dibayar dengan hutang yang semisalnya. Tapi kalau dia itu tidak mampu untuk mengqadhakan, tapi membayarkan fidyah karena sakit, boleh. Diperbolehkan. Ya, antum mau membayarkan fidyah boleh. Misalkan ada orang tua yang sudah wafat, dia punya hutang puasa, antum bayarkan berapa hutangnya bapak tadi 1 bulan full, sudah saya bayarkan fidyah, boleh. Boleh. Dan membayar fidyah pun, ya, antum jangan mempersulit diri dalam membayar fidyah, ikhwah. Orang itu mempersulit diri. Tatkala membayar fidyah, membayar zakat, mempersulit diri. Tatkala dia sudah tahu di situ ada orang yang nggak mampu, ya, kita katakan orang miskin, ya, dia misalkan punya zakat satu keluarganya 25 kilo, entah keluarga besar, ya,
Masa 25 kilo dikasihkan ini aja, kasihkan yang lain aja, ini. Ya kalau antum mau mempersusah diri enggak masalah, antum kasihkan 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, enggak masalah. Tapi kalau ingin mempermudah apa? Kasihkan 25 kilo, sudah selesai. Sama seperti fidyah. Antum kalau mau fidyah ingin memberi makan sebanyak hari orang yang ditinggalkan puasanya, mengundang orang makan orang makan buka puasa misalkan, orang makan atau makan lah intinya buat fidyah 1 bulan. Antum harus pilih orang-orang tersebut, harus jelaskan orang-orang tersebut benar-benar orang miskin. Jangan sampai ada 1 orang kaya, gagal itu yang 1 berarti kurang. Mempersulit diri enggak ini antum? Mempersulit diri. Ya, bagaimana solusinya? Cari bahan mentah saja. Kasihkan orang yang enggak mampu, 1 orang kasihkan, dah sudah selesai, aman. Nah, jadi faham? Ya, dibedakan antara yang fasik sama antara ada yang uzur syar'i. Nah, sama seperti orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dikarenakan karena sengaja, ya, kemudian suatu saat dia bertobat, dia nggak wajib mengqadha sholat tersebut. Akan tetapi dia wajib bertaubat. Tapi kalau dia karena orang melakukan sholat, meninggalkan sholat bukan karena sengaja, karena terlupa misalnya. Ya, suatu ketika anak saya les matematika, antara biasanya itu di tempat lesnya itu sama bapak yang suaminya yang lesi diajak ke masjid sholat isya. Qadarullah bapaknya ini nggak ada, pas waktu nggak ada, dia sholat, kemudian dia nggak sholat, kemudian dia pulang pagi-pagi. Loh Mi, tadi malam aku belum sholat. Nah ini syar'i ya, betulnya. Kata uminya, sholat sekarang. Loh, kan masa sholat isya di waktu subuh, setelah subuh sholat sekarang. Ya, ini syar'i atau tidak? Betulnya syar'i, karena lupa. Nabi mengatakan man nasiya sholatan, man nama sholatan, man nama au nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa atau tertidur dan tertinggal sholatnya, apa kata Nabi? Falyusalliha idza dzakaraha. Maka dia wajib untuk sholat jika tatkala dia ingat. Ya. Ini sudah terjawab semua atau belum? Masih ada yang satu? Ya, sholat itu berarti yang meninggalkan nggak wajib diqadha oleh ahli waris. Oh enggak ada, karena enggak ada dalilnya. Itu yang saya pahami. Ya. Bahkan ikhwah, afwan, ini kalau antum ini ilmiah. Kalau antum ingin bantah secara ilmiah. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, ya, itu berpendapat bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Imam Syafi'i. Yang mengatakan sampai siapa? Imam Ahmad justru, mazhab Hambali. Al-Imam Syafi'i tidak mengatakan tidak sampai. Dalilnya apa? Allah taziru wa anna lil insani wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada ya kewajiban bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Jadi enggak ada kalau dia baca. Kalau bagaimana dengan ingin memberikan hadiah ke orang tua, Ustaz? Antum baca Quran, itu orang tua antum dapat pahala. Antum sholat, orang tua antum dapat pahala. Mengapa? Yang ngajari siapa? Ustaz. Yang nyuruh siapa? Orang tua. Nyuruh ngaji siapa? Orang tua. Yang nyuruh sholat siapa? Orang tua. Yang membiayai antum ketika kecil untuk belajar sholat, belajar ngaji siapa? Orang tua. Maka orang tua antum juga dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu ajr mislu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan, bukan ngajari, nunjukkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Mudah sekali, nggak perlu antum kira ilah hadratin Nabi, nggak perlu, atau ilah hadrati fulan, nggak perlu. Antum ngaji sudah, antum orang tua antum sudah dapat insyaallah. Ya, baik. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan ini lewat WA sebentar ya. Nah, ada riwayat Nabi SAW itikaf di bulan Syawal karena uzur. Apa boleh kita melakukannya bila ada uzur? Boleh. Saya katakan tadi, itikaf diqadha di bulan Syawal karena ada uzur. Nah, ada dalilnya tidak? Ada. Dari siapa? Dari Nabi. Boleh. Tafadhol kalau antum mau mengqadha itikaf di bulan Syawal. Itikafnya Nabi SAW enggak seperti itikaf kita, ikhwan.
Iktikafnya beliau itu masuk di waktu asar malam 21. Pulang ya tatkala setelah sholat isya atau sholat maghrib atau sholat isya di malam takbiran. Full di masjid. Paham di sini? Nah. Kemudian yang kedua, nah, bisa jadi seorang fakir miskin ketika saat waktu zakat tidak ada uang sama sekali. Bolehkah dia berhutang? Tatkala tidak ada uang dan tatkala tidak ada beras, ya, untuk di zakatnya, maka tidak wajib maka dia tidak terkena zakat fitri. Tapi jika di waktu itu sebelum zakat fitri, sebelum sholat id, dia dikasih zakat oleh orang, ini pak zakatnya, berarti dia punya zakat enggak? Punya uang, punya beras untuk zakat enggak? Maka wajib dikeluarkan lagi. Paham di sini? Baik. Apa batas waktu takbir apabila ada jamaah waktunya beda? Maksudnya takbiran itu kita ikut pemerintah ya ikhwah. Yang pertama dalilnya Nabi, saya sebutkan dalilnya. Nabi SAW mengatakan, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum faqdurulah. Dalam riwayat lain, fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Puasalah kalian karena melihat, beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Jika mendung, maka genapkan bulan Sya'ban berapa? 30 hari. Hadis yang pertama, pemerintah pakai ru'yah. Masya Allah, kita bersyukur mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ya, hadis dari Nabi SAW, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun, wal adha yawma yudahhun. Puasa pada hari semua orang berpuasa di negara tersebut. Idul Fitri pada hari semua orang beridul fitri pada negara tersebut. Idul Adha pada hari semua orang menyembelih di negara. Ya, maka tatkala kita ada kelompok, misalkan salah satu kelompok lebarannya lebih dulu, sedangkan pemerintah akhir, maka siapa yang wajib kita ikuti? Pemerintah. Karena Nabi yang mengatakan pada hari semua orang berpuasa. Ya, berarti pemerintah, wilayahnya pemerintah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mentaati perintah Allah. Wahai ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Ya. Dan ini adalah wewenangnya pemerintah. Jadi tatkala ada kapan takbirannya ya sesuai dengan ya pemerintah itu. Antum kapan salat idnya? Yaitu malam takbirannya antum. Seperti itu, Allahu a'lam. Jangan. Kalau suaminya safar tadi, terus ngajak istrinya, apakah juga ngamal? Saya katakan, ngakali di situ kalau memang tujuannya yang pertama untuk itu. Kalau memang tujuannya untuk itu, paham? Untuk jima tadi. Kalau tujuannya itu ingin menemani, makanya nggak ngakali ini, Pak. Tujuan utamanya enggak untuk menemani saya. Ini enggak ngakali. Tapi kalau tujuan utama sudah itu, ya ini enggak boleh. Allahu a'lam. Ya Pak, terakhir Pak. Kalau ada lagi ba'da sholat insyaallah. Assalamualaikum. Di satu sisi memang kita harus ikut pemerintah, dan pemerintah sendiri juga menunjukkan bahwa kita harus saling menghormati, Pak. Kita harus menghormati dengan perbedaan. Berarti kan hukum asli kita mengikuti pemerintah, kita juga mengiyakan, mengiyakan. Gimana? Menurut antum bagaimana? Saya tanya balik. Allah atau Rasul, Allah memerintahkan antum untuk sholat tahajud. Di sisi lain Allah membolehkan antum nggak boleh sholat boleh nggak sholat tahajud. Antum pilih mana? Di sini Nabi dengan antum untuk sholat tahiyatul masjid, memerintahkan.
Di sisi lain antum nggak sholat tahiyatul masjid, antum nggak dosa. Antum pilih mana? Taat Rasul dapat pahala, atau tidak taat juga nggak dapat apa-apa. Sama, antum taati pemerintah, antum imtisalan li amri Nabi, antum mengikuti perintah Nabi, mengikuti perintahnya Allah, dan antum tentu dapat pahala. Jika antum misalkan tidak mengikuti pemerintah dan pemerintah pun membolehkannya, ya kan? Pemerintah membolehkan kan? Boleh. Nah, antum nggak dapat pahala itu, nggak dapat pahala taat. Kira-kira antum lebih milih yang mana? Gitu aja. Ini pertanyaan ini sama, Pak. Paham jawab? Sama jawabannya ini. Berarti kalau yang melakukan kemungkaran, jika memang pemerintah mengizinkan, dia tidak melakukan kemungkaran. Jika pemerintah mengizinkan, yang pertama, dia melakukan kemungkaran itu bukan karena menyelisih pemerintah tersebut, karena pemerintah pun mengizinkan, tapi dia melakukan kemungkaran apa? Menentukan awal bulan Ramadan itu tidak sebagaimana cara yang syar'i. Ya, cara yang syar'i apa? Dengan ru'yah, sebagaimana sabda Nabi tadi. Ya. Atau disempurnakan 30 hari jika mendung, atau jika tidak terlihat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.